Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, ibu bapak, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Semuanya apa kabar? Saudari-saudara terkasih, kemarin dalam perjalanan saya diantar ke beberapa tempat, dan salah satu yang menarik menurut saya pembicaraan di mobil bersama dengan 2 suster dan beberapa umat di sini bertanya, kenapa ya kalau Romo Frater itu enggak ganteng tapi kelihatan menarik? Seperti ada aura yang terpancar. Tetapi setelah misalnya dia enggak jadi frater lagi, itu enggak menarik, ya. Mungkin akan ditinggal pacarnya. Saya menjawabnya, "Oh ya begitu ya, saya malah enggak tahu."
Tetapi dalam hati tidak saya katakan ini, saya mengatakan dalam hati saja. Bisa jadi dan sangat mungkin karena mereka itu berdoa. Romo Roni ini pasti rajin berdoa sehingga menarik, ada aura. Begitu ya? Amin? Ada aura yang membuat umat sepertinya melihat Tuhan dalam diri Romo Roni. Kalau Romo Roni ini keluar pasti nggak menarik lagi. Maka kita doakan Pastor Paroki Romo Roni ini setia. Amin. Melayani di paroki ini dan juga secara khusus juga di Keuskupan Denpasar ini. Berdoa itu bisa membuat apapun. Salah satunya juga membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan terpancar dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudari-saudara terkasih, doa yang berkualitas itu harusnya membawa relasi semakin dekat dengan Tuhan, semakin memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan, tetapi juga memancar dalam hidup. Dalam bentuk kata, pikiran, sikap, dan tindakan hidup kita. Itu adalah bentuk ungkapan doa yang berkualitas. Menjadi semakin memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan dan terwujud dalam hidup. Nah, saudari-saudara terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Atau tadi yang biasa disebut dengan peristiwa transfigurasi. Dikisahkan dalam Injil bagaimana Yesus berubah rupa. Dikisahkan bagaimana wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dalam perikop yang sama, Injil yang lain, hari ini yang diperdengarkan kepada kita adalah Injil Matius. Dalam Injil yang lain dikatakan peristiwa itu terjadi ketika apa? Ketika Yesus sedang berdoa. Jadi peristiwa Yesus berubah rupa, pakaiannya bersinar, itu terjadi ketika Yesus sedang berdoa. Para murid yang bersama, yang diajak oleh Yesus, dikisahkan sangat bahagia. Lalu dari dalam awan terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudari, saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita mohon? Tentu kita diajak untuk memiliki kualitas doa. Tidak hanya kuantitas tetapi kualitas doa yang membuat kita semakin bertekun dalam doa, semakin memiliki kedalaman relasi kita dengan Tuhan, dan di sana kita juga berubah. Wajah kita itu penuh sukacita. Seperti wajah Romo Roni kalau ketemu umat senyum ya. Coba bayangkan dan bisa dipraktekkan. Kalau kita ketemu orang, bibir kita itu maju. Setiap ketemu orang akan beda. Kalau kita ketemu orang itu, lihat saya. Ya kan? Beda. Sangat beda. Dan itu hendaknya juga berasal dari kedalaman relasi kita dengan Tuhan dalam doa kita yang terungkap dalam hidup. Kita menjadi semakin bersukacita. Hidup kita memancarkan terang bagi sesama. Dan itulah kualitas doa yang seharusnya. Seperti Yesus ketika sedang berdoa, rupanya berubah rupa, pakaiannya bersinar. Lalu saudari-saudara terkasih,
Dikatakan, dikisahkan juga Petrus setidaknya yang mengungkapkan, karena senangnya, karena bahagianya, baiklah kalau kita dirikan 3 tenda di sini, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Itu karena bahagianya Petrus, karena senangnya Petrus berada di tempat itu bersama dekat dengan Yesus. Maka ketika kita memiliki kedalaman relasi dengan Tuhan dalam doa kita, juga seharusnya orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasa bahagia, merasa senang hidup bersama dengan kita, seperti yang dialami oleh Petrus dan juga murid yang lain ketika mengalami, melihat, menyaksikan Yesus menampakkan kemuliaannya. Saudari-saudara yang terkasih, dan terlebih pada akhirnya tentu harapannya kita menjadi seperti Yesus, kita menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Akhirnya menutup permenungan ini. Masih pada ngantuk? Enggak ya? Pasti senang ini mau ditutup ini karena sudah akhirnya ya. Berarti sudah selesai, sudah mau selesai. Saya mengutip kata-kata indah dari Bunda Teresa dari Kalkuta. Buah keheningan itu adalah doa. Buah doa adalah iman. Dan buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan, dan buah pelayanan adalah damai. Maka, saudari-saudara terkasih, semoga kita setiap hari mengupayakan menjalin relasi yang dekat, yang mendalam dengan Tuhan, dan itu kita pancarkan dalam hidup kita, melalui kata, pikiran, sikap, tindakan hidup kita, sehingga membuat orang yang ada di sekitar kita juga mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, sehingga dengannya hadir kedamaian dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kebersamaan dengan siapapun. Tuhan memberkati kita sekalian.